Baik, terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama saya mau sampaikan dulu bahwa dalam penanganan perkara terkait importasi gula ini ya 2015-2016, sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum. Ya, tetapi murni ini penegakan hukum, bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya 2 alat bukti. Itu supaya clear ya, karena ada pertanyaan lalu rekan media, kenapa harus sekarang? Ya, nah memang saya sampaikan bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023, jadi persis 1 tahun ya. Nah, tetapi bahwa setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu. Tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik. Nah, oleh karenanya kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu 1 tahun ini bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya, sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, ya baik TTL maupun CS, saya kira itu ya. Pak, tapi pas di saat sebagai saksi itu Pak, dia ada bantahan nggak dari Pak Tom Lembongnya Pak? Ada bantahan, sempat ada bantahan sebelum jadi tersangka Pak? Ya, saya kira namanya berita acara pemeriksaan itu sifatnya tanya jawab ya. Nah, tapi bahwa penyidik kan juga memiliki bukti-bukti lain. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa bukti-bukti itu kan kalau kita mengacu ke pasal 184 KUHP, setidaknya ada 5 alat bukti di situ, jadi tidak hanya tergantung kepada keterangan tersangka. Pak, update-nya Pak, bagaimana Pak untuk pemeriksaan saksi? Apakah akan ada penambahan saksi lagi atau akan ada tersangka baru lagi Pak? Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi tentu ini menjadi kebutuhan penyidikan, ya. Jadi ya penyidik akan terus melihat apakah memang masih diperlukan apakah penambahan saksi atau penambahan keterangan. Ya kan? Nah, tentu kalau memang masih harus dibutuhkan pendalaman terkait dengan keterangan-keterangan dari pihak terkait, itu akan dilakukan. Nah, apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini? Itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari 2 alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada. Nah, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak, ini kan semalam itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya apakah sudah ada Pak untuk ke Pak Tom Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Jadi hari ini penggeledahan lanjutan nggak sih Pak dekat-dekat ini? Nah, hingga saat ini belum. Ya, jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan, dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan, penyidik akan melakukan.
Pak, Jadi untuk dikatakan fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan ya yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Pak, dikatakan ada pasti itu Bule itu kan mengalami kekurangan Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksi atau gimana Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan, ya kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan nggak sih Pak ke Lembong terkait dengan aliran dana ke kampanye untuk kampanye gitu? Ya itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya saya kira terkait dengan substansi, ya. Nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Pak, boleh Oke, ya. sedikit kayak terkait Ronald Tanur nggak Pak? Sedikit aja. Apanya dia? Ini kan baru ada pada Selasa sore tuh Kejagung geledah rumahnya Zarof Richard. Nah, hasilnya seperti apa sih Pak dari geledahan? Nah kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang mau dipastikan. Ya, dan kemarin kita tanya, ya tidak ada lagi yang tertinggal, tapi terus kan berkembang. Nanti kita lihat, ya. Pak, soal aliran dana yang di kasus impor gula ini, apakah Kejagung pasti bakal menelusuri aliran dana ini? Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti. Kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini. Ya kan? Nah itu, nanti kita lihatlah. Tapi Ya. sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan gimana Pak yang 8 perusahaan ini? Nah itu juga bagian dari substansi penyidikan. Oke ya? Apa benar Pak, Pak Tom ini 5 kali mangkir gitu Pak dari pemeriksaan waktu proses pengawasan Tom ini? Belum ada informasi soal itu. Tapi yang pasti bahwa yang bersangkutan sudah ketiga kali ini ya diperiksa kemarin. Ya. Oke, thank you ya. Makasih ya.